Video ini tentang analisa fundamental ARTO. ARTO. Yang dibahas ada 3 poin. Poin pertama, pembahasan tentang kinerja saham ARTO. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham ARTO selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham ARTO di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham ARTO. Pastikan tonton video ini detik per detiknya dan sampai habis karena 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham ARTO dalam jangka panjang. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya, lalu jangka panjang maksudnya 1 sampai 2 tahun ke depan. Tentunya disertai logika yang masuk akal. Sebab kedua, kenapa Anda harus tonton video ini sampai habis? Karena saya punya hadiah. Yang cara dapetin hadiahnya dibahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. ARTO. Ya. Video ini direkam 12 Januari 2023, ditutup di 3060. ARTO ini bank digital ya, jadi keuangan ya, finance. Jumlah saham yang beredar 13 miliar. Komposisi di masyarakat 27%. 27% ini nggak buruk ya. Kalau buruk tuh di bawah 10% atau di bawah 5% ya, itu berarti sangat gampang banget dimainin bandar ya, karena komposisi yang beredar di masyarakatnya masih kecil. Atau kalau terlalu besar, misalkan di atas 70% atau 80%, nah itu berbahaya juga tuh. Soalnya semuanya dipegang sama masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya panik, maka terjadilah panik selling ya. Jadi ARB sangat gampang. Nah, 27% ini berarti belum sampai standarnya tuh sekitar 40-50%, tapi juga nggak buruk. Jadi di bawah standar tapi nggak sampai nyentuh buruk gitu ya. Lalu hutangnya 86%, ini bagus. Jadi secara umum saham di bawah 100% hutangnya tuh bagus. Tapi ini aneh, sebenarnya saya aneh. Karena biasanya saham bank itu biasanya hutangnya ada. Kenapa? Karena di laporan keuangan sektor perbankan gitu ya, bank gitu maksudnya, itu kalau ada orang minjem ke bank, maka jatuhnya bank itu ngutang ya. Misalkan Anda kredit minjem ke bank nih 100 juta. Nah, nanti di laporan keuangan si bank itu tuh ditulisnya bank ngutang 100 juta ke Anda gitu. Emang laporan keuangannya begitu gitu. Jadi makanya kalau saham-saham bank nggak heran kalau utangnya gede gitu. Nah, tapi ini ARTO ini kan saham bank, tapi kok utangnya nggak gede gitu, bahkan di bawah 100%. Jadi pertanyaan sekelebat saya nih, kalau kayak gini adalah, lah emang ini nggak ada yang minjem ke lo apa? Nggak ada yang mau minjem uang ke lo apa gimana gitu. Jadi secara umum, secara pemandangan saham pada umumnya bagus, ini 86%. Tapi karena ini bank, justru saya malah bertanya-tanya gitu. Oke, jadi dari komposisi aman, dari hutang secara umum aman, tapi secara ini bank, saya pribadi bertanya-tanya kenapa ini kok bisa nggak ada utang di atas 100% gitu. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu topik ekuitas. Ya, ekuitas itu berarti hartanya dia, gitu ya. Kalau selama 4 tahun terakhir, per video ini dibuat saat ini, itu ekuitas 8,2 T. Tertinggi selama 4 tahun terakhir. Ini 2022 8,2 T. Tahun sebelumnya 8,1, sebelumnya 1,2, sebelumnya 96 miliar ya. Jadi ini selama 4 tahun terakhir ekuitas terbesar. Oke. Tapi ini tahun ke tahun, 2019 ke 2020, 20 ke 21, 21 ke 22. PR kita adalah ngisi yang warna biru. Nah, warna biru itu adalah menebak perubahan dari kuartal ke kuartal. Jadi nggak tahun ke tahun. Tahun ke tahun kan 12 bulan jaraknya. Ini kuartal ke kuartal, berarti dalam jangka 3 bulan ya. Dalam video kali ini berarti Q3 ke Q4 ditebak berapa gitu. Itu tugas kita.
Nah, untuk menentukan ini kita lihat aja flashback ke selama 3 tahun ke belakang. Di 2019 Q3-nya 96 miliar. Q4-nya 681 miliar. Nah, ini sadis banget nih. Ini hartanya dia dalam 3 bulan naik 600%. Harta nih dapat 600% gitu ya. Berubah terjadi perubahan 600%. Naik 600%. Jadi secara harta ini sadis nih di 2019. Oke. Di 2020 Q3 ke Q4 hartanya naik 1,3%. Di 2021 naiknya 1,4%. Di 2022 berapa? Nah, kita ambil yang paling kecil aja. Kenapa? Ya, namanya hitungnya yang terburuk-buruknya gitu kan. Biar kalau ternyata kejadiannya di atas hitungan terburuk kita, berarti kita udah aman gitu ya. Jadi di sini saya masukin katakanlah Q3 ke Q4 di 2022 ini adalah 1,3% naiknya. Dimana 1,3 adalah ngambil dari ini, kenaikan terkecil selama 3 tahun terakhir. Oke, topik ekuitas sudah selesai. Sekarang topik book value. Topik book value nanti kita akan bahas sekelebat ketika bahas topik berikutnya. Topik berikutnya kita masuk langsung ke topik laba. Nah, kalau ekuitas itu harta, laba itu kemampuan. Ya, jadi kalau gambarannya orang, ekuitas itu harta dia, laba tuh gaji dia, kira-kira gitulah. Nah, kalau tiba-tiba teman Anda nih, hartanya misalnya 10 juta, terus 3 bulan kemudian hartanya 1 M. Nah, Anda kan nanya nih harta lu jadi 1 M jadi 10 juta gimana caranya? Apakah lu tiba-tiba gajiannya gede? Apa lu dapat warisan gitu kan? Ya kan? Bisa aja dong dapat warisan terus dia jadi 1 miliar gitu. Nah, laba ini adalah topik kalau orang gaji. Jadi kemampuan perusahaan tersebut buat menghasilkan keuntungan. Oke. Laba selama 4 tahun terakhir ya. Ini si Arto ini dia itu terbesar juga selama 4 tahun terakhir ya. Selama 4 tahun terakhir terbesar nih. Ini 2022 Q3-nya 40 miliar. Dimana di tahun sebelumnya minus 32 miliar, minus 105 miliar, minus 19 miliar. Nah, di sini Anda kalau connect sama ekuitas, Anda ada yang aneh nih. Kenapa anehnya nih? Saya kasih tahu. Kalau orang hartanya naik, ya, labanya naik, itu wajar. Ya, teman Anda nih hartanya 10 juta. Tiba-tiba tahun depan hartanya 100 juta misalkan. Terus Anda nanya, lu tiba-tiba punya 100 juta, kenapa? Iya, gaji gue soalnya naik jadi 20 juta per bulan misalkan. Wajar ya kan? Jadi harta naik karena gajinya naik wajar. Ya, harta turun karena gaji turun wajar. Nah, kalau di saham, ekuitas naik karena laba naik wajar. Ekuitas turun karena laba turun wajar. Nah, ini aneh Arto. Secara harta Q3 ke Q4-nya naik 600%. Hartanya naik 600%. Tapi kalau kita lihat kemampuan dia ngasilin keuntungan atau kita sebut laba, padahal dia turun 539%. Ini kenapa naik? Karena minus ke minus ya. Jadi bukan laba. Ini jadi bukan surplus 539%, bukan. Ini tuh ruginya yang naik yang 539% karena ininya minus ke minus ya. Jadi biru di sini adalah makin membesarnya kerugian dari minus 19M jadi minus 121M. Nah, jadi kalau di sini sebenarnya aneh. Ya, di saham nih nanti nih misalkan Anda ngeliat saham apapun nih. Kembali ke yang tadi saya bilang, ekuitas naik, laba naik, wajar. Ekuitas turun, laba turun, wajar. Ekuitas naik, laba turun, nggak wajar kayak Arto sekarang. Atau ekuitas turun, laba naik, nggak wajar juga. Ya, kalau ekuitas turun, laba naik itu nanti mungkin ada di saham-saham yang lain nanti saya bahas. Kurang lebih itu jual aset lah kira-kira gitu ya. Jadi ketika ekuitas turun, pada labanya naik itu dia berarti jual aset. Jadi laba dia karena dia jual aset gitu. Nah, ini kita bahas yang pertama nih si Arto tadi nih. Ekuitas naik, laba turun.
turunnya 539% lagi. Ya, dari minus 19 ke minus 121. Oke, kita next aja. 2020 minus 105 ke minus 189. Jadi naik lagi, makin naik, makin naik ruginya, ya 79%, 79%. Di 2021 baru nih, ibaratnya ini titik terendah ya, ini udah turun, turun lagi. Nah ini titik terendah nih, titik dia kilas balik, ya. Dia tadinya rugi 32 miliar, rugi, tiba-tiba dalam 3 bulan jadi dapetin untung 86 miliar. Dalam artian di sini dia naik 264%. Ini naiknya naik yang beneran dari rugi jadi profit gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan meskipun biru ini persen tambah parahnya gitu. Kalau yang ini dari minus jadi positif gitu ya. Jadi ini naiknya nih di 2021 nih yang paling sadis ya. Naik 264%. Nah, sekarang di 2022 berapa nih? Berapa nih perubahannya? Nah, kalau jadi kan kalau misalkan analisa fundamental itu kan banyak ya, ada dari dividen, ada dari ngitung aset, ada dari growth, ada dari prospek gitu-gitu ya segala macam. Nah, kalau analisa fundamental subnya itu kan ada yang ngitung dari dividen. Dividen ngitungnya dari laba. Nah, kalau kasusnya kayak Arto kayak gini, ini kalau pakai keuangan doang, laporan keuangan nih kayak di video ini, itu susah ditebaknya. Maksudnya Anda harus neliti lagi ke prospeknya lebih dalam. Anda baca prospektusnya, Anda baca kalau dia ngadain RUPS, Anda datang, Anda tonton videonya, Anda kulik-kulik websitenya, segala macamnya, Anda dalemin lah kalau Anda mau tahu kira-kira perubahannya apa gitu. Karena kalau dari laporan keuangan, ya apa ya bingung. Coba bayangin nih, ada bisnis di 2019 dalam 3 bulan dia bisa bikin kerugiannya nambah parah 539%. 500% kerugiannya tambah parah. Di 2020 tambahin parah lagi sama dia. 79% lebih parah. Terus tiba-tiba di 2021 naik 264%. Nah, sekarang Anda suruh nebak 2022 berapa nih? Nah, bingung kan? Lah dulu parah terus tambah parah terus sekarang tiba-tiba pas lagi bagus tahun kemarin 264%. Lah sekarang suruh nebak berapa? Bingung kan? Nah, saya sendiri juga bingung. Jadi di sini bingungnya kenapa? Ada beberapa pilihan. Satu, bisa di atasnya 264%, ya kan? Ini 264%, mungkin 100, mungkin sekarang 400% gitu ya naiknya. Bisa, berarti lebih tinggi. Bisa juga sama, stuck. Jadi samain aja 264%. Bisa, ada pilihan kedua yang itu. Atau pilihan ketiga ya di bawahnya 264%. Nah, kalau yang ketiga bercabang lagi nih. Oke, di bawahnya 264%, tapi berapa? Apakah cuman sekedar 200%, 150, 100, 50%, 30%, 20%, 10%? Atau pilihan keempat? Enggak, balik lagi rugi gitu. Balik lagi kayak 2019 atau 2020 balik lagi jadi rugi. Bisa juga dong. Ya kan? Nah, jadi karena ada 4 pilihan, di mana pilihan ketiga dan pilihan keempat sangat bercabang, di sini kita pakai angka yang nanti kita adjust sendiri ya. Ntar kita rubah-rubah sendiri sepanjang perjalanan. Tapi di sini saya tulis aja katakanlah naik tapi turun drastis. Jadi naik tapi saya nggak tulis 264, tapi saya tulis 100% aja gitu ya. Jadi ini anggapan karena emang nggak ada yang tahu juga gitu. Kecuali Anda terjun dalam ke prospek si perusahaan ini tersebut. Oke, udah selesai topik laba ya, topik paling seru ya. Lama juga emang ngebahasnya gitu. Sebelum saya lanjut ke topik EPS, topik paling mendebarkan dan masuk ke kesimpulan, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis Arto di komen ya. Tolong ya biar video ini viral. Kalau banyak yang like, banyak yang komen, nanti kalau ada orang nge-search Arto di YouTube, bisa jadi video ini yang direkomendasiin. Nah, tapi supaya YouTube tahu butuh banyak engagement, yaitu tadi kayak like, komen gitu. Jadi saya minta tolong ke Anda gitu ya. Terima kasih kalau mau ngelakuin like video ini dan tulis Arto di komen. Terima kasih. Terus sebelum masuk ke topik EPS, cara dapetin hadiah yang tadi saya bahas di awal, yaitu 3 daftar saham yang masih under value, masih murah,
masih layak dikoleksi, itu cara dapetinnya adalah dengan klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin gitu ya. Oke, kita masuk sekarang ke topik EPS, topik terakhir sebelum akhirnya kita nemu kisaran harga wajar dari Arto itu sendiri. EPS selama kuartal 3 ini dia udah ngantongin Rp3. Rp3 ini apa? Keuntungan per lembar saham ya. Jadi katakanlah per lembarnya dicari harganya, value-nya. Nah, itu Arto ini udah punya Rp3. Tapi itu selama kuartal 3. Nah, sekarang kan udah jalan kuartal 4 nih. Nah, kira-kira nambahnya berapa? Nah, kalau dengan asumsi tadi labanya ningkat 100%, maka Arto tuh udah megang EPS total Rp6. Nah, pertanyaannya, berapa yang dibagiin ke investor? Nah, Arto ini kalau saya lihat sejarahnya dia udah IPO dari 2016 kalau nggak salah. Anda bisa cek sendiri lagi nanti dia mulai IPO kapan. Nah, itu dari 2016 sampai sekarang. Ya, sampai 2022. Sampai 2022 sampai sekarang gitu. Itu dia belum pernah bagiin dividen. Jadi di sini ya anggap aja 0% ya. Tapi karena saya nggak tega, saya tulis 1% aja biar kita tahu keluar harga murah wajar sama mahalnya ya. Ya, nah, jadi 1% nih anggapan ya, karena saya nggak tega ngisi 0. Nah, kalau saja Arto membagiin 1% dividen, maka harga murahnya Arto tuh ada di Rp1. Wajarnya ada di Rp1. Mahalnya ada di Rp1 juga. Ya. Kenapa? Ya begini ya. Seperti ini adanya. Maksudnya kenapa seperti ini ya? Karena keuntungan per lembar dia cuma segini dan dibaginya, dan jumlah saham yang beredar banyak, 13 miliar ini gitu. Kalau seandainya jumlah saham yang beredarnya misalnya cuma 1M gitu ya, misalnya 1M, itu harga Arto ada di murahnya di 8, wajarnya di 12, mahalnya di 16. Itu juga itu juga masih udah kejauhan banget ya. Jadi apalagi saya balikin ke sekarang yang lembar sahamnya tuh ada 13 miliar gitu. Nah, ini harganya. Dan ini ingat. Ini saya ngitungnya dengan anggapan dia bagiin dividen 1%. Aslinya kita bisa yakin hampir 90% gitu dia nggak bagiin dong. Ya, orang selama di IPO sampai sekarang belum pernah bagiin. Ya kan? Jadi ini sebenarnya 0 tapi 1%. Dan ingat, hitungan ini dengan anggapan kuartal 3 ke kuartal 4 terjadi perubahan 100%. Jadi kalau nggak 100%, anggap aja di bawah itu. Waduh, di bawah ini ya, di bawah 100%. 100% itu gede. Nih di bawah 100% itu sangat mungkin loh ya. Sangat mungkin. Karena 100% ini gede. Ingat, 100% ini gede. Apalagi kalau di bawah 100%. Apalagi kalau jauh. Apalagi kalau minus. Nah, itu paling ya nggak ada harganya gitu. Makanya di sini pernya itu ya 3880. Anda kalau nggak tahu per itu maknanya apa, misalkan nih Anda beli, ada orang jual bisnis, dia bilang nih setahun untungnya 100 juta nih gitu ya, bersih tuh kata dia gitu. Misalnya ada orang jual bisnisnya gitu, restoran misalnya gitu ya, ini udah jalan 10 tahun, tiap tahun 100 juta nih bersih dah, dijual ke Anda 1 miliar. Nah, pernya Anda itu berarti 10. Kenapa? Karena 10 tahun untuk Anda balikin dari modal yang Anda keluarin supaya buat balik modal ya. Belum sampai untung nih, buat balik modal doang. Nah, itu definisi dari per. Jadi Anda keluarin 1 miliar, tiap tahun 100 juta, maka dalam 10 tahun Anda udah balik modal untuk 1 miliarnya. Baru tahun-tahun berikutnya itulah keuntungannya akhirnya buat Anda. Nah, ini si Arto ini pernya 3880. 3880 tahun. Abad aja 300 ya. 300 tahun tuh 3 abad. Ini 38 abad. Ya, kalau Anda bilang ya nggak mungkin lah, pasti hitung-hitungan lu salah, Min. Misalkan Anda pengen ngomong gitu ya. Ya, kalau hitung-hitungan pakai dividen sih normalnya begini gitu. Jadi normalnya hitung-hitungannya begini. Tapi kalau market
menghargai lebih mahal dan bahkan nggak rasional dan bahkan kayak terlalu premium, ya itu kan market kan emang gila gitu, yang murah dihargain mahal, bahkan nggak masuk akal. Ada yang bagus dihargainya murah. Nah, itulah market. Ya justru makanya fundamental itu kan kenapa bisa dapat gain yang berkali lipat dengan santai kan karena justru masuk di celah-celah antara harga sebenarnya market tapi ngehargainya nggak di harga sebenarnya. Disitulah kita masuk gitu kan, fundamentalis kan begitu. Nah Arto itu begitu gitu. Jadi di 2019 dia dihargain 5,9, tiba-tiba di 2020 2021 nih apalagi puncaknya dihargain 18 kali ya, PBV 18 kali ya. Kayak handphone misalkan, harga iPhone misalkan berapa, iPhone 10 juta, tiba-tiba ada yang jual 180 juta. Nah terus ada yang beli. Nah itu di 2021 tuh begitu tuh kira-kira gambarannya Arto, harganya berapa, kemampuan dia ngasilin berapa, tapi ya dihargain masa pasar 18 kali lipat dan ada yang beli. Ya itu yang udah dipucuk gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau dari saya udah mana pertama Arto nggak bagi dividen ya. Kalau saham nyangkut bagi dividen kan ya udahlah, saham mau minus seberapa pun selama bagi dividen ya udahlah, gua hold aja. Masih ada begitunya nih ya. Tapi kalau nggak ada bagi dividen ya mau ngarepin apa gitu, kayak Arto kayak gini ya udah kicep aja, udah kicep. Nah itu juga dengan hitungan ini 100%. Yang ganggu saya sih sejujurnya, yang ngeganggu saya ini apakah kuartal Q3 ke Q4-nya 100% naik. Karena kalau 100% aja harganya cuma segini, itu juga dengan bagi dividen 1% ya. Dengan dia nggak bagi dividen ya, kalau naiknya nggak segini sih ya aneh aja. Terus juga saya tadi keanehan yang tadi nih di ekuitas sama laba. Ekuitas naik, laba turun, kok ekuitas naik. Nah ini berarti bisnisnya udah mau bangkrut. Terus sama di belakang layar ada orang yang ngedanain lagi. Ini mau bangkrut nih Arto nih. Ini gue danain lagi nih duit biar nggak mati. Nah itu jadi harta dia bertambah karena didanain gitu. Karena ada tambahan modal gitu. Bukan dia punya harta 681 miliar ini bukan karena dia dari kemampuan dia ngasilin laba, bukan, tapi ini karena ada suntikan dana dari siapa di belakang gitu yang disebut dengan penambahan modal gitu. Nah ya kalau kayak gitu sih saya secara bisnis nih berarti sebenarnya udah mau mati, cuman diselamatin sama duitnya seseorang aja gitu. Ya jadi recapnya ya biar nggak kepanjangan. Komposisinya cukup bagus meskipun nggak bagus yang standar, yaitu 27%. Hutangnya bagus secara saham secara general, tapi secara bank aneh. Karena aneh kenapa? Karena berarti lu nggak bisa dapat orang yang kredit ke lu dong gitu ya. Karena biasanya kalau orang banyak minjem ke bank tersebut hutangnya minus, bukannya hijau gitu. Terus ekuitas juga mengherankan dari 2019, berarti dia harusnya mati tapi dia bertahan karena ada suntikan dana. Terus secara harga valuasi PBV-nya mahal, bahkan di 2019 aja udah 5 kali lipat ya. Di 2002 ini udah 18 kali lipat gitu ya. Udah enggak rasional. Terus dia juga enggak ada keyakinan ini bakal tetap bagus. Kalau bagus ya bagus nih, tapi untuk menduga akan bagus enggak tahu, kecuali Anda tahu banget dalamannya. Terus dia enggak pernah bagi dividen pula. Lembar saham banyak yang beredar, ya udah combo. Jadi ya udah kalau Anda nanya murahnya berapa, ya murahnya di Rp1, wajarnya di Rp1, mahalnya di Rp1, dan sekarang udah kelewat jauh gitu ya. Kita masuk ke penutup dan pengingat ya. Penutupnya kalau Anda suka analisa seperti ini, tolong di subscribe channel ini, channel Saham Nyantai, channel yang ngebahas video-video yang analisanya berdasarkan dividen. Jadi analisa dividen itu setidaknya membuat kita invest di saham-saham yang ketika kita udah invest kita itu bisa nyantai ya. Itu makanya itu filosofi kita, makanya namanya Saham Nyantai. Dan sebagai pengingat, saya ada hadiah yaitu berupa 3 daftar saham yang masih under value yang bisa Anda ketahui apa aja sahamnya beserta analisanya dengan klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin gitu ya.
Kalau ada salah-salah atau ada menyinggung dalam saya membahas Arto ini, saham Arto ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.